Mustahil untuk tak menyebut namanya dalam perbincangan tentang karawitan Jawa Timuran. Bambang Sukmo Pribadi, seorang seniman, akademisi, dan komposer yang dianggap sebagai penjaga warisan karawitan Jawa Timuran. Oleh banyak kalangan, ia dipandang sebagai maestro yang kemampuan praktik musik dan olah pikirnya melebihi seniman pada umumnya. Ia pernah tugas sebagai guru karawitan di SMKN 12 Surabaya pada tahun 2018 dan kini seluruh hidupnya diberdayakan untuk kemajuan kebudayaan dan terutama karawitan Jawa Timuran. Konservatori Karawitan Indonesia itu kita tahun 74-75 ya. Jadi saya lulus SMP langsung ke sana. Pada saat tes, karena dulu ada tes, saya tuh justru lulus di jurusan tari. Nah, jadi saya tidak lulus di jurusan karawitan. Ya. Tapi karena keduanya saya tidak mengenal sama sekali, akhirnya saya pulang protes ke rumah ke bapak. Saya kok masuk jurusan tari, apa itu nggak bisa. Nah, kebetulan masuk hari pertama itu tari Bali, rada ruwet, mripate kudu lirak-lirik barang gak karu-karuan, pundake kudu digoyang dan sebagainya. Lalu saya masuk jurusan karawitan dengan PD-nya ngomong karawitan, karena ya baru dengar di situ ketika di situ ada karawitan. Aku masuk karawitan nih, ke bapak saya bilang gitu. Nah karawitan itu apa? Gak ngerti. Wah ternyata gamelan itu. Kadang-kadang saya juga pengen ketawa ketika krungu jeneng kempiang serenten. Itu agak kepingin ketawa, tapi saya nggak berani ketawa, agak ya apa menurut saya. Kemudian setelah pelajaran RKG saya mengenal nama rebab, saya punya ketertarikan pada instrumen rebab. Akhirnya saya belajar rebab. Dan akhirnya ketika saya kelas 2, rebaban saya sudah bagus katanya guru-guru. Tetapi waktu itu saya belum mengenal karawitan Jawa Timuran. Nah yang saya kenal ya karawitan Surakarta dan Yogyakarta waktu itu. Karena memang pelajaran di sekolah ya cuma itu. Pertama kali saya belajar kira kok ada ketertarikan. Nah ketika itu kan waktu itu audio masih kaset itu, kaset pita itu. Nah saya agak gila dikit, akhirnya saya dolan ke toko-toko kaset, ke palen-palen, ke pasar-pasar yang dulu kan dikenal ada pasar Pandegiling itu banyak lowaan kaset-kaset itu. Setiap kendangan kremo tak beli. Saya tidak tahu kendangannya siapa aja, tak rungono. Akhirnya saya banyak cengkok. Gitu. Akhirnya sampai saya lulus SMKI tahun 79 itu jadi akhirnya dikenal pengendang remo gitu.
Pada dekade tahun 1980 hingga 2000-an, Bambang adalah penata musik tari yang sangat diperhitungkan di Jawa Timur. Hampir semua karya musiknya diacu dan ditiru oleh komposer muda di zamannya. Begini, saya menata gending itu sejak kelas 4 sebenarnya. Kelas 3 akhir sudah mulai menata gending. Mencoba untuk menata gending, tapi ya saya tidak tahu itu gaya mana. Gaya Surakarta atau gaya Jawa Timuran saya tidak tahu. Pak Bambang itu tidak hanya membuat musik tari yang asal jalan, asal bunyi, tetapi bisa mengikuti pola. Ya, jadi setiap bagian itu justru kadang-kadang yang tekan atau yang temu itu justru Pak Bambang dulu. Menurut saya seperti itu. Di bidang melodinya, di bidang patet, laras itu sangat-sangat ketat, sangat dalam. Apalagi kalau ngomong patet itu mungkin setelah pulang dari Solo dia punya wawasan tentang patet yang kuat, jadi itu kemudian aplikasikan dengan patet yang Jawa Timur. Meskipun Jawa Timur itu dia hanya patet 8/10, ternyata ada serang. Nah, itu yang saya katakan kelebihan Pak Bambang, mencermati musik keetnikan kita, ya, terutama Surabaya sekitar, Surabaya, Mojokerto. Ya. Ini kebiasaan saya belakrak itu, dolan waktu itu, jadi melihat tidak hanya lodruk, ketoprak, wayang wong, wayang kulit, tari, tapi kadang tandaan. Nah, kalau Surabaya istilahnya tandaan itu ya juga tandaan dari Surabaya, Buruan, sindiran itu saya senang. Dan ketika saya nonton, itu saya mencoba untuk masuk ke dalam. Dalam berproses, ia dikenal tegas dan keras. Semasa menjadi guru, ia seringkali melibatkan murid-muridnya untuk berproses serius dari malam hingga pagi hari. Hal inilah yang kala itu banyak mendapat sorotan dari sekolah di mana ia bekerja. Ini sing loro iki kepyo. Dadi ciro loro dina malu piang 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 luna. Ciro loro di tarik dum dum yang te roman. Nah, iki alusan mulai urip maneh. Pak Bambang itu, kalau saya melihat Pak Bambang itu profesional dalam artinya membuat karya. Terutama pada saat proses kekaryaan. Untuk proses kekaryaan, kalau saya melihat Pak Bambang itu kekurangan yang mendasar itu adalah dalam hal memanage waktu. Pak Bambang itu, kalau saya katakan, lebih tepat dikatakan sebagai seniman daripada guru. Sebenarnya Pak Bambang jadi guru itu aktif kalau pagi sudah di sekolah. Tapi di sekolah kalau waktunya ngajar, kadang-kadang Pak Bambang mungkin ya capek itu kearifan, nah itu sering tidur. Nah itu maaf tidur, guru tidur di sekolah. Nah waktu proses itu memang ya semalam suntuk sampai pagi. Nah itu saya kebetulan kurikulum itu kan dimarahi ya teman-teman guru, masih dimarahi itu ditanya, Pak Mut ini ada apa? Anak-anak kok enggak sekolah? Kok enggak ada di kelas itu ada satu pun enggak ada. Terus ada yang 1-2 kadang-kadang ngantuk tuh. Ya saya bilang, Bu itu tadi malam latihan sama Pak Bambang proses untuk ujian akhir TTA itu. Pacaran 85 jadi PNS itu di SMP. Maksudnya paling nggak golongannya itu 4A minimal. Tapi cuma kemarin 3A. Untuk kegiatan dalam kekaryaan, Pak Bambang tidak lepas menerapkan konsep-konsep keguruan. Tidak lepas menerapkan konsep keguruan. Contoh, misalkan metode dalam pembelajaran.
Seperti kalau transformasi konsep, Pak Bambang benar ceramah. Ini ceramahnya ya runtut, dan runtut kalau ceramah Pak Bambang itu. Tidak ada yang menang dengan Pak Bambang. Sing itu elok nek sing Batro Kostan itu. Gimana kan Bambang SP tidak hanya fokus dalam dunia musik tari, namun karya-karyanya banyak digunakan dalam berbagai epicentrum seni, seperti konser karawitan, musik ludruk, dan wayang kulit. Karya-karyanya dipandang khas dengan memanfaatkan medium tradisi secara kuat. apa jenenge kuplet sego kuplet apa paragraf 1 paragraf 2 terus 3 Yang selama saya kenal, Pak Bambang itu tidak pernah mengeluh. Teman itu jadi skala prioritas. Begitu pula dalam penggarapan dalam iringan pedalangan, kerawitan dan lain-lain, itu beliaunya sangat berpikiran maju. Karena ya memang beliaunya mungkin belajar lebih maju ke depan daripada yang lain. Bambang itu orang yang begitu kaya dalam wilayah teoretik karawitan Jawa Timuran. Tapi itu tidak banyak orang yang mengetahui tentang wilayah keilmuan beliau, karena memang sifat Mas Bambang itu kan tidak kutah dalam persoalan ilmu, atau ilmu tidak kutah. Beda lagi ketika itu digeduk atau diraih atau diwawancara atau ini baru bisa keluar. Saya bisa melihat konsep-konsep beliau tentang kekayaan karawitan Jawa Timuran, lalu mewarnai karawitan Jawa Timuran, dan konteks mewarnai itu seperti ini. Secara umum karawitan Jawa Timuran itu tanda kutip miskin atau lemah terhadap garap vokal, entah itu terutama Girongan, terutama wilayah Girongan. Nah, posisi Mas Bambang di sana.
Posisi Bambang SP menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup karawitan Jawa Timuran. Terlebih upaya membangun tonggak keilmuan karawitan Jawa Timuran terus diupayakan, agar karawitan Jawa Timuran mampu bersanding sejajar dengan budaya karawitan lainnya di Indonesia. Saya itu punya keresahan yang sangat besar terhadap perkembangan karawitan dan pengerawit Jawa Timuran. Saya mengharap lembaga kesenian yang ada, sekolah kesenian yang ada di Surabaya ini lebih galak dan lebih giat lagi untuk ini memperkaya materi-materi Jawa Timuran. Jadi materi-materi tradisi Jawa Timuran itu perlu diperbanyak dan siswa menjadi semakin memahami. Saya punya harapan bagaimana kurikulum wetanan, kurikulum karawitan Jawa Timuran ini semakin diangkat. Jadi itu yang menjadi keresahan saya. Semoga ada niatan, ada kekuatan, ada upaya untuk membangkitkan potensi wetanan itu lebih mengemuka. Cita-cita itu terus ia gelorakan dengan mengabdikan segenap hidupnya di Jalan Bunyi. Terus berkarya musik demi eksistensi karawitan Jawa Timuran di masa mendatang. Saya mengharap Pak Bambang ya seperti itu teruslah, jangan lelah berpikir dan selalu membimbing adik-adik. Dan Pak Bambang mudah-mudahan mau membimbing mereka itu dengan